Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadanti dengan NIM 2301020007. Di sini saya akan menjelaskan 3 algoritma dengan studi kasusnya. Yang pertama itu ada strategi dynamic programming. Nah, jadi dynamic programming ini adalah cara menyelesaikan masalah dengan memecah masalah menjadi sub masalah kecil. Setelah itu menyimpan hasil dari masalah kecil itu, lalu menggunakan ulang hasil yang udah disimpan tadi kalau dibutuhkan lagi, supaya tidak hitung 2 kali atau kerja 2 kali. Lalu cara kerja dari dynamic programming yang pertama itu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Jadi kita cari bagian-bagian kecil dari masalah besar itu, lalu kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, buat rumus hubungan antar masalah. Nah, kita tentukan cara menghitung solusi besar tadi dari solusi kecil sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu gunakan penyimpanan hasil dari sub masalah. Jadi supaya kita nggak menghitung ulang, kita simpan hasilnya. Ini dengan top down, yaitu rekursi dan catat hasil yang sudah dihitung, dan juga button up, isi tabel dari bawah, dari kasus yang paling kecil ke atas. Kemudian terakhir buat jawaban akhir. Kita bangun jawaban akhir dari hasil-hasil yang sudah ada. Adapun contoh kasusnya, ada sebuah soal di mana isinya adalah Budi ingin menutup lorong sepanjang 6 satuan dengan ubin ukuran 1 atau 2. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara berbeda ia bisa menyusunnya? Di sini kita mulai dari panjang lorong terkecil dan simpan jumlah cara dari tiap panjang supaya tidak dihitung ulang-ulang. Kayak yang pertama ini kita buat panjang 0 itu ada 1 cara tidak pakai ubin. Lanjutin hingga panjang 6. Nah, nanti totalnya ada 13 cara dari panjang 5 dan 4. Nah, karena untuk panjang tertentu, jumlah caranya itu sama dengan jumlah cara panjang sebelumnya ditambah dengan 2 langkah sebelumnya. Kedua, ada algoritma strategi backtracking, di mana backtracking ini adalah cara menyelesaikan masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi satu persatu. Jadi kalau suatu pilihan tidak cocok, maka kita harus mundur dan coba pilih pilihan yang lain. Nah, proses ini tuh seperti menjelajahi jalur dan kembali jika buntu. Kadang kita nggak tahu solusi yang tepat, jadi kita perlu mencoba beberapa kemungkinan, semua kemungkinan. Lalu untuk cara kerjanya, kita mulai dari mencoba semua kemungkinan, mulai dari satu pilihan dan lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Setelah itu kita periksa apakah solusi ini valid. Setiap kali memilih, pastikan pilihan itu masih memenuhi aturan masalah. Nah, jika gagal, kalau pilihannya ini tidak memungkinkan, kita kembali ke langkah sebelumnya atau kita cari opsi lain yang memungkinkan. Nah, terakhir kita jalani prosesnya hingga akhir, dan jika itu valid, kita simpan hasilnya. Untuk contoh kasusnya itu ada permainan tic-tac-toe, di mana langkah-langkahnya itu mulai dari posisi saat ini di papan. Kemudian kita cek apakah permainan sudah selesai. Misalnya nih udah menang, kalah, atau seri. Jika udah selesai, kembalikan skornya. +1 jika menang, -1 jika kalah, dan 0 jika seri. Jika permainan belum selesai, kita coba semua posisi kosong di papan. Untuk posisinya itu kita bisa letakkan simbol permainan saat ini, misalnya X. Nah, panggil fungsi secara rekursif untuk giliran lawan itu dengan lambang O. Setelah kembali, hapus langkah tersebut atau kita backtrack. Nah, kemudian kita simpan nilai dari hasil percobaan tadi, lalu kita pilih langkah dengan nilai terbaik. Yang ketiga ada algoritma strategi prompt search.
Nah, ini adalah strategi untuk mempercepat pencarian solusi dengan menghindari jalur atau jawaban yang udah jelas-jelas salah atau tidak akan menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, kadang kita punya banyak kemungkinan solusi nih, tapi tidak semuanya itu layak dicoba sampai akhir. Maka Prune Search ini membantu kita untuk menghemat waktu dengan memangkas dari awal jalur yang sia-sia. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita jelajahi dulu solusi secara bertahap. Nah, kita coba satu-satu langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua kita periksa apakah masih mungkin jadi solusi. Nah, setiap langkah kita cek dulu apa pilihan ini tuh masih bisa menghasilkan solusi valid atau justru kebalikannya. Nah, jika tidak mungkin, maka kita potong. Kita pangkas kemungkinan yang gagal ini, hentikan di situ atau kita prunkan, jangan lanjutkan cabang itu. Lalu selanjutnya kita pindah ke jalur lain yang mungkin benar hingga kita dapat hasil akhirnya, jawaban terbaiknya. Oke, contoh kasusnya di sini ada soal diberikan himpunan yang berisi 3, 34, 4, 12, 5, dan 2 dan target 9. Cari apakah ada subset yang jumlahnya tepat 9. Nah, untuk penyelesaian secara algoritma, kita mulai dari elemen pertama. Coba kita tambahkan ke jumlah sementara. Jika jumlah sementara itu lebih besar daripada 9, maka kita harus hentikan pencarian di jalur ini atau kita pruning. Jika jumlah sementara itu sama dengan 9, maka solusi ini ditemukan dan kita berhenti. Jika belum mencapai target, ya kita lanjut ke elemen selanjutnya dengan kondisi-kondisi saat ini. Jika sudah semua kita cek semua elemen tapi belum tercapai 9 ini, berarti tidak ada solusi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.